Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nisrina Aulia Al-Faiz. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai komposisi fungsi. Apa sih komposisi fungsi ini? Nah, untuk lebih jelasnya mari kita masuk ke dalam pembahasan. Terdapat pengertian dan notasi dari komposisi fungsi. Yang pertama, pengertian dari komposisi fungsi. Komposisi fungsi merupakan suatu penggabungan dari operasi pada dua jenis fungsi, f(x) dan g(x), hingga menghasilkan fungsi baru. Nah, untuk notasinya yaitu komposisi fungsi dinotasikan seperti ini. Di sini terdapat simbol seperti O yang dibaca komposisi atau bundaran. Nah, dari pengertian dan notasi di atas, maka dapat disimpulkan dari komposisi fungsi yaitu f bundaran gx, yang artinya g dimasukkan ke f. Nah, kemudian g bundaran fx, yang artinya f dimasukkan ke g. Nah, dalam komposisi fungsi terdapat istilah fungsi tunggal. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai fungsi tunggal. Fungsi tunggal merupakan fungsi yang bisa dilambangkan dengan huruf f, o, g, atau bisa dibaca f bundaran g. Fungsi f bundaran g adalah fungsi g yang dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan f. Begitupun sebaliknya jika g bundaran f adalah fungsi f yang dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan g. Nah, selanjutnya fungsi f bundaran gx sama dengan f gx. Fungsi gx dikomposisikan sebagai fungsi fx. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan diagram ini. Di sini terdapat 3 himpunan A, B, dan C. Nah, fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B, sedangkan fungsi g memetakan himpunan B ke himpunan C. Nah, kemudian di sini juga terdapat fungsi h memetakan A ke C. Nah, fungsi h merupakan penggabungan dari fungsi f dan fungsi g, maka ditulis fungsi h sama dengan g bundaran f, dengan f merupakan daerah asal atau domain. Nah, kesimpulannya di sini fungsi f memetakan a ke b, fungsi g memetakan b ke c, dan fungsi h memetakan a ke c. Kemudian, nah, dari definisi di atas kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi yang melibatkan fungsi f dan g dapat ditulis g bundaran f x sama dengan g fx, dengan fx merupakan domain atau daerah asal. Nah, kemudian ada f bundaran gx sama dengan f gx, dengan g merupakan domain atau daerah asal. Nah, kita lanjut ke dalam sifat-sifat komposisi fungsi. Sifat-sifat komposisi fungsi terdapat 3. Yang pertama, tidak komutatif atau tidak mengalami sifat pertukaran. Di sini terdapat komposisi dari f bundaran g x tidak sama dengan g bundaran f x. Nah, selanjutnya yang kedua terdapat asosiatif. Di sini terdapat 3 fungsi f, g, h. F bundaran g bundaran h x sama dengan f bundaran g bundaran h x. Nah, maksudnya adalah kita mengerjakan terlebih dahulu fungsi f bundaran g. Nah, kemudian setelah diketahui hasilnya, maka dikomposisikan dengan fungsi h. Kemudian selain itu terdapat f bundaran g bundaran hx. Nah, di sini terdapat g bundaran h yang dikerjakan terlebih dahulu, kemudian disubstitusikan ke dalam fungsi f.
Yang ketiga, memiliki elemen identitas. Nah, elemen identitas dari komposisi fungsi adalah X. Identitas dari X sama dengan X. F bundaran I X sama dengan I bundaran F. X sama dengan Fx. Kemudian terdapat langkah-langkah menentukan komposisi fungsi. Yang pertama, jika F bundaran Gx, maka substitusikan fungsi Gx ke fungsi Fx. Nah, seperti ini. F bundaran Gx sama dengan F Gx. Nah, yang kedua, jika G bundaran Fx, maka substitusikan fungsi Fx ke fungsi Gx. Nah, G bundaran Fx sama dengan G Fx. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, yang pertama, diketahui Fx sama dengan 4x ditambah 2 dan Gx sama dengan x kuadrat dikurangi 3. Tentukan F bundaran Gx. Nah, untuk menjawabnya, F bundaran Gx sama dengan F Gx. Nah, kita tulis terlebih dahulu fungsi dari Fx. 4x ditambah 2. Nah, untuk Gx, untuk F Gx, maka x-nya diganti dengan Gx. Nah, di sini diketahui Gx-nya sama dengan x kuadrat dikurangi 3. Maka disubstitusikan x kuadrat dikurangi 3 tersebut ke dalam x. Nah, maka 4 dikali x kuadrat dikurangi 3 ditambah 2. Nah, 4 dikali x kuadrat sama dengan 4x kuadrat, dan 4 dikali dengan negatif 3 sama dengan negatif 12. Nah, kita turunkan 2. Kemudian di sini terdapat suku sama dari 12 dan 2. Maka negatif 12 ditambah 2 sama dengan negatif 10. F bundaran Gx sama dengan 4x kuadrat dikurangi 10. Jadi F bundaran Gx sama dengan 4x kuadrat dikurangi 10. Nah, kemudian contoh soal yang kedua. Selesaikan soal berikut jika diketahui Fx sama dengan x ditambah 4 dan F bundaran Gx sama dengan 7x dikurangi 10. Nah, ini berbeda dengan soal yang tadi ya. Yang tadi diketahuinya adalah fungsi Fx dan fungsi Gx, sedangkan di sini yang diketahuinya adalah fungsi Fx dan fungsi F bundaran Gx. Nah, bagaimana cara menentukan Gx? Nah, langsung saja kita akan menjawabnya. Nah, seperti biasa kita masukkan rumus umum dari komposisi fungsi, yaitu F bundaran Gx sama dengan F Gx. Nah, karena di sini diketahui F bundaran Gx, nah F Gx sama dengan 7x dikurangi 10. Nah, kemudian kita substitusikan fungsi Gx ke dalam fungsi F, di mana fungsi F adalah x ditambah 4, maka x diganti dengan Gx. Jadi, Gx ditambah 4 sama dengan 7x dikurangi 10. Nah, untuk menghilangkan 4 di sini, maka dikurangi 4 di kedua ruasnya. Nah, Gx ditambah 4 dikurangi 4 sama dengan 7x dikurangi 10 dikurangi 4. Maka Gx sama dengan 7x dikurangi 14. Jadi, Gx sama dengan 7x dikurangi 14. Selanjutnya contoh soal ketiga. Diketahui Gx, x ditambah 5 dan F bundaran Gx sama dengan x kuadrat ditambah 12x ditambah 38. Tentukan Fx-nya. Nah, untuk soal ini merupakan kebalikan dari soal yang kedua tadi. Bagaimana cara menentukan Fx di sini? Yaitu kita akan menjawab dengan
F bundaran Gx sama dengan F Gx. Nah, F Gx sama dengan F Gx. Kita akan menggunakan fungsi F bundaran Gx sama dengan X kuadrat ditambah 12X ditambah 38. Maka F Gx sama dengan X kuadrat ditambah 12X ditambah 38. Dengan Gx sama dengan X ditambah 5, maka F X ditambah 5 sama dengan X kuadrat ditambah 12X ditambah 38. Nah, di sini harus kita ketahui untuk mencari nilai Fx kita harus mengubah fungsi Gx ini menjadi satu variabel, yaitu X, dengan cara di sini terdapat Y sama dengan X ditambah 5 menjadi X sama dengan Y dikurangi 5. Nah, maka Fx sama dengan X sama dengan Y dikurangi 5, maka Y dikurangi 5 kuadrat ditambah 12 dikali Y dikurangi 5 ditambah 38. Maka Fx sama dengan, maka dihasilkan Y kuadrat dikurangi 10Y ditambah 25 ditambah 12Y dikurangi 60 ditambah 38. Maka Fx sama dengan Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 3. Jadi nilai Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Nah, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.